Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Da'iman nashkurullaha ta'ala ala kulli ni'amihi wa min a'zami ni'matihi huwa ni'matu talabil ilmi. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan, dan salah satu nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat menuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat, yufaqihu fid din, maka Allah akan pahamkan dia dalam permasalahan agamanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita senantiasa berdoa agar termasuk ke dalam pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini adalah majelis kedua kita, yaitu program Barnamij Ta'sil Al-Ilmi Asy'ari, program belajar dasar-dasar ilmu syar'i. Dan insya Allah 3 hari ke depan, mulai hari ini Selasa 11 Juli 2023 sampai Kamis 13 Juli 2023, ini adalah masa orientasi, masa persiapan. Insya Allah yang akan kita bahas selama 3 hari ke depan adalah tentang keutamaan menuntut ilmu dan juga adab-adab menuntut ilmu, dan juga beberapa penghalang seseorang dari menuntut ilmu. Alhamdulillah, insya Allah pembahasan kita hari ini adalah kita akan membahas keutamaan menuntut ilmu syar'i. Tentu kita sudah sering mendengar banyak sekali keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Sering kita mendengar dalam kajian-kajian guru-guru kita yang menyebutkan banyak keutamaan menuntut ilmu. Tapi yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pahami bahwasanya apakah keutamaan menuntut ilmu tersebut umum atau dia
khusus. Makanya di sini sebelum kita bahas keutamaan menuntut ilmu, kita akan bahas dulu apa itu ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Kitabul Ilmi, kitab lumayan tebal dengan judul Kitabul Ilmi. Judulnya Kitabul Ilmi, kitab ilmu judulnya. Aslinya itu bukan asli tulisan tangan beliau, tapi itu adalah hasil kerja keras salah satu murid beliau yang mengumpulkan faedah-faedah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam majelis-majelis beliau yang berkaitan dengan ilmu. Kemudian faedah-faedah tersebut dirangkum dalam satu kitab dan disetorkan kepada Syekh Shalih Al-Utsaimin, lalu sama Syekh Shalih Al-Utsaimin ditakrir, dimurojaah, lalu diterbitkan menjadi sebuah kitab. Masya Allah. Beliau mengatakan apa yang dimaksud dengan ilmu? Ta'riful ilmi, pengertian ilmu, lughatan huwa naqidul jahli. Yang dimaksud dengan ilmu secara bahasa adalah kebalikan dari jahil, kebodohan. Yaitu idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang yakin. Maka di sini maknanya umum ya. Idraku syai', mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang yakin. Lalu adapun kalau disebutkan secara khusus, kalau yang dimaksud dengan ilmu syar'i seperti dalam nama program kita Barnamij Ta'sil Al-Ilmi Asy-Syar'i, apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i? Di sini beliau mengatakan wal muradu bihi ilmun ma anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan ilmu syar'i adalah ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Minal bayyinat, baik itu berupa penjelasan-penjelasan, wal huda, dan petunjuk. Jadi itu ya. Jadi yang dimaksud dengan ilmu syar'i adalah apa yang Allah turunkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Jelas. Al-Quran adalah sumbernya ilmu. Dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dua sumber ilmu tersebut, dari usul fikih, qawaid fiqhiyah, maqasid syariah, dasar-dasar bahasa Arab, mustalah hadis, dan lain sebagainya. Maka itu masuk ke dalam ilmu syar'i. Dan yang selalu disebutkan banyak keutamaannya itu adalah ilmu syar'i. Ya. Karena ilmu kalau kita bagi setidaknya ada dua. Yang pertama ilmu syar'i, ya kan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ilmu dunia. Ilmu yang dia berkaitan dengan urusan kita di dunia. Maka yang mendapatkan keutamaan
itu adalah ilmu syar'i, bukan ilmu dunia yang di dalam Al-Quran disebutkan banyak fadilahnya, banyak keutamaannya, yang di dalam hadis disebutkan banyak keutamaannya. Itu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Kenapa? Karena ilmu dunia itu ilmu kebutuhan. Tanpa disuruh belajar pun, manusia dengan sendirinya akan mempelajari ilmu tersebut, karena itu kebutuhannya dia di dunia. Tapi kalau ilmu syar'i, banyak orang yang malas belajar menuntut ilmu. Makanya banyak di dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan keutamaan menuntut ilmu syar'i. Maka insyaallah yang dimaksud dengan ilmu yang akan kita pelajari, yang banyak keutamaannya, yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Apa itu ilmu syar'i? Yaitu ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya, Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka insyaallah, alhamdulillah. Setelah kita memahami bahwasanya yang dimaksud tadi adalah ilmu syar'i, maka sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu keutamaan menuntut ilmu syar'i. Banyak sekali keutamaannya ya. Yang pertama, keutamaan menuntut ilmu syar'i. Yang pertama, menuntut ilmu syar'i adalah jalan masuk surga. Menuntut ilmu syar'i adalah jalan masuk surga. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh perjalanan yaltamisu fihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu. Barang siapa yang melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga di sini bisa jadi dua, bisa hissian, yaitu memang ada jalan khusus nanti di akhirat itu akan disediakan jalan khusus bagi para penuntut ilmu, atau ma'nawiyan. Yang dimaksud dengan jalan, memudahkan jalan menuju surga ini adalah secara maknawi, yaitu bahwasanya Allah akan memberikan taufik kepada orang tersebut untuk melakukan amalan-amalan soleh, yang mana dengan amalan soleh tersebut dia masuk ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Yang kedua, keutamaan menuntut ilmu syar'i yang kedua adalah bahwasanya ilmu syar'i adalah sumber kebaikan di dunia dan di akhirat. Ilmu syar'i adalah sumber kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah, beliau pernah mengatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan bagi dirinya kebaikan, baik itu di dunia ataupun di akhirat, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan orang tersebut urusan agamanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka para ulama mengatakan wa mafhum al-mukhalafah min hadal hadis, dan pemahaman terbalik dari hadis ini bahwasanya orang yang enggan menuntut ilmu syar'i maka dia tidak mendapatkan kebaikan. Karena di sini pakai sigoh jumlah syartiyah, jumlah syarat man, itu kan isim syarat. Artinya kalau pengen dapat kebaikan, nuntut ilmu. Kalau nggak mau, nggak dapat kebaikan. Yang ketiga, ilmu akan mengangkat derajat seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Atau boleh juga disebut surat Al-Mujadilah. Boleh dua ya, bila bisa mujadalah dia jadi masdar, atau mujadilah dia jadi isim fa'il. Karena yang datang di situ adalah perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majlis fafsahu fil majalisi fafsahu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diperintahkan kepada kalian tafassahu. Apa di tafassahu? Tafassahu itu maksudnya kalau ada teman kita datang terus baru datang gitu kan, datangnya agak telat, datang ke majelis, maka kita tuh agak geser dikit supaya dia bisa duduk. Nah, itu artinya tafassahu, melonggarkan. Nah, itu arti tafassahu. Fafsahu, maka longgarkanlah. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan melonggarkan urusan kalian. Wa idza qila suzu fansuzu, dan apabila dikatakan kepada kalian itu unsuzu, apa artinya? Unsuzu itu artinya adalah irtafa'u, berdiri. Di sini para ulama silang pendapat dalam menafsirkannya. Ada yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah kalau di suatu majelis ada orang khusus, orang yang memang dimuliakan, terus dia datang, terus kita disuruh untuk agak minggir karena itu posisi orang tersebut, maka sudah berdiri, ambil posisi lain dan berikan posisi tersebut untuk orang tersebut. Atau para ulama juga mengatakan arti unsuzu di situ adalah ketika kalian itu diperintahkan untuk melakukan kebaikan, maka segeralah lakukan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan melebihkan derajat orang-orang yang diberi ilmu.
Jadi orang beriman itu dia punya derajat, punya kedudukan. Orang yang cuma ngaku Islam, derajatnya jauh lebih rendah dengan orang yang mukmin. Tapi di antara orang mukmin itu juga ada yang derajatnya lebih tinggi. Siapa? Ahlul ilm, yaitu orang-orang yang diberikan ilmu. Makanya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Makanya Imam Al-Baihaqi mengatakan wala darajata ba'dan nubuwah. Tidak ada kedudukan setelah kenabian afdal min darajatil ilmi. Tidak ada kedudukan setelah kenabian yang lebih mulia daripada kedudukan ilmu. Sekarang kenabian sudah putus, ya kan? Orang paling mulia Nabi Muhammad SAW sudah putus, ya kan? Setelah kenabian, siapa yang orang-orang mulia di muka bumi ini setelah kenabian terputus? Yaitu para ahlul ilm. Orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama, para penuntut ilmu. Makanya dalam sebuah hadis ya diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 817, ini ada sebuah kisah tentang Umar dari sahabat Nafi ibn Abdul Haris, salah satu sahabat, annahu laqiya Umar radhiyallahu anhu bi Usfan, bahwasanya Nafi ibn Abdurrahman itu bertemu dengan Umar pada daerah bernama Usfan, itu 80 km dari Madinah kalau nggak salah, ke arah utara. Nah, kebiasaannya Umar ibn Khattab ketika beliau menjadi khalifah, maka Umar ibn Khattab itu pengen syariat Islam itu diterapkan di seluruh tempat kehilafannya beliau. Maka beliau sering ada mengadakan pertemuan setiap gubernur. Misalnya ini gubernur Hijaz, daerah Mekah, maka nanti dipanggil ngobrol, bicarain masalah syariat. Nah, kebetulan Nafi ibn Abdurrahman itu adalah Nafi ibn Abdul Haris itu adalah gubernur Hijaz waktu itu, gubernur Mekah. Maka sama Umar dipanggil untuk menghadap, yaitu di daerah bernama Usfan. Maka ketika Nafi ibn Abdul Haris itu datang, Umar nanya, kan kamu sebagai gubernur nih posisinya, kamu sekarang lagi pergi, siapa yang gantiin? Maka Nafi ibn Abdul Haris mengatakan, Ibnu Abza, yang saya tugaskan untuk menggantikan posisi saya selama saya pergi adalah Ibnu Abza. Salah satu sahabat juga ya, tapi sahabat Sigor. Maka Umar mengatakan, waman Ibnu Abza, siapa dia? Kok antum pilih jadi sebagai pengganti antum, sebagai pengganti selama Nafi ibn Abdul Haris itu pergi? Maka Nafi mengatakan, maula min mawalina, dia adalah budak-budak kami, budaknya Nafi. Maula di sini ada dua maknanya. Kemungkinan pertama dia adalah budaknya, kemungkinan yang kedua dia adalah budak yang dibebaskan oleh Nafi. Maka dia nanti jadi maulanya Nafi. Maka Umar di sini heran, ya. Faqala Umar, fastakhlafta alaihim maulan, kok bisa antum menjadikan seorang maula, budak atau bekas budak, menjadi pemimpin di antara mereka? Karena apa? Karena Umar itu pengennya pemimpin itu bukan mengingkari, tapi Umar itu pengennya pemimpin itu orang yang punya kewibawaan,
orang yang punya kedudukan di masyarakat, sehingga kalau dia memerintahkan sesuatu masyarakatnya nanti nurut. Sementara budak itu kan rendah, atau bekas budak pasti derajatnya rendah. Maka Ibnu Nafi' Ibn Abdul Haris mengatakan innahu qari'un li kitabillah. Innahu qari'un li kitabillah azza wa jalla. Sesungguhnya Ibnu Abza itu qari, orang yang paham Al-Qur'an, orang yang hafal Al-Qur'an. Enggak cuma hafal ya, tapi juga paham. Wa innahu alimun bil faraid. Dan sesungguhnya dia itu orang yang paling paham masalah faraid, masalah bagi waris. Dan penduduk Mekah waktu itu sudah mengetahui keilmuan Ibnu Abza ini, sehingga mereka memandang Ibnu Abza itu orang yang mulia. Makanya enggak masalah kalau dia dijadikan gubernur sementara. Akhirnya Umar mengatakan, qala Umar amma inna nabiyakum, sesungguhnya nabi kalian sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallah, sesungguhnya Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat kedudukan suatu kaum dengan Alkitab, yaitu dengan Al-Quran, dan juga Allah akan merendahkan yang lain. Artinya orang yang mau mempelajari Al-Quran, yang mau belajar Al-Quran, yang mau memahami Al-Quran, belajar ilmu syar'i, maka akan Allah angkat derajatnya. Adapun orang yang menolak, maka Allah akan rendahkan. Ini salah satu bukti ya bahwasanya orang yang belajar ilmu syar'i, belajar Al-Quran, belajar hadis, maka dia akan mulia derajatnya di dunia ataupun di akhirat. Padahal bekas budak, tapi dia mulia. Orang-orang Mekah memuliakannya karena ilmu yang ada pada dirinya. Satu lagi kisah yang membuktikan bahwasanya ilmu syar'i akan mengangkat derajat seseorang baik di dunia ataupun di akhirat. Kisah seorang imam faqih, ya, Al-Imam Atha ibn Abi Rabah, tabi'in. Dia, kalau kita lihat kondisi fisik beliau, Atha ibn Rabah, orangnya abdan, budak, bekas budak yang dibebaskan. Aswad, sudah budak, aswad, hitam, kan? Limro'atin min ahli Makkah. Terus dia ini dulu pemiliknya adalah perempuan, benar-benar rendah ya, seorang budak hitam, terus pemiliknya perempuan. Dan wakana a'war, ya, awar itu juling atau picek sebelah, buta sebelah. A'raj juga pincang. Kemudian setelah itu amya, buta. Banyak banget kurangnya ya, kalau dilihat dari segi fisik itu banyak banget kurangnya. Tapi coba lihat kisahnya. Dikisahkan bahwasanya Sulaiman ibn Abdul Malik, seorang Amirul Mukminin saat itu, datang menemui Atha ibn Rabah, dan dia, Sulaiman tadi, dia membawa dua anaknya. Dibawa. Fajalasu ilaihi yusolli. Kemudian mereka duduk menghadap si Atha, sementara Atha waktu itu masih dalam keadaan sholat.
Falamma sholla infatala insarafa ilaihim. Ketika dia selesai sholat, dia balik badan menghadap ke masyarakat. Di situ ada Sulaiman dan dua anaknya tadi. Maka famazalu yas'alunahu an manasikil hajj. Maka masyarakat yang ada tadi itu selalu bertanya kepada Atha tentang manasik al-hajj, manasik haji. Sampai akhirnya Imam Atha Ibn Rabah itu memalingkan wajahnya pergi. Kemudian summa qala Sulaiman libnihi. Kemudian Amirul Mukminin tersebut, Sulaiman tersebut mengatakan kepada dua anaknya, "Quma, berdirilah kalian berdua. La taniya ya bunai, la taniya fi talabil ilmi." Wahai anakku, janganlah kalian itu bermales-malesan menuntut ilmu, kata Sulaiman, seorang Amirul Mukminin. Fa inni la ansa zullana baina yadaya hadal abad. Saya tidak akan pernah lupa betapa hinanya kita di hadapan budak tersebut. Kalau orang zaman sekarang itu kan presiden datang itu disalamin, gerombol. Datang salaman gitu kan, minta duit. Tapi di situ Amirul Mukminin datang bersama dua anaknya, masyarakat nggak ada yang peduli. Mau ini Amirul Mukminin atau siapa, saya nggak peduli. Yang penting saya mau bertanya sama Atha. Jadi beliau mengatakan, saya nggak akan pernah lupa betapa hinanya kita di hadapan budak tersebut. Masya Allah. Ini salah satu keutamaan menuntut ilmu. Kisah ini disebutkan dalam kitab Tarikh Dimashq, yaitu Tarikh Damaskus, jilid ke-40 halaman 375. Mohon ya, bukti bahwasanya ilmu akan mengangkat derajat seseorang baik di dunia ataupun di akhirat. Seorang budak hitam, terus pemiliknya perempuan dulu kan, Amirul Mukminin nggak ada apa-apanya, lewat. Yang keempat, ilmu, keutamaan ilmu syar'i. Ilmu adalah harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Harta ilmu adalah harta yang paling berharga yang akan bermanfaat di dunia dan akhirat. Bahkan pahala mengajarkan ilmu syar'i akan senantiasa mengalir meskipun kita sudah wafat. Meskipun kita sudah meninggal dunia, pahala mengajarkan ilmu syar'i akan senantiasa mengalir. Berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1631, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu." Apabila manusia meninggal, maka terputuslah amalannya. Nggak bisa dia beramal lagi. Sudah. Jatah beramalnya sudah habis. Antum sudah mati, nggak bisa beramal. Illa min salasatin, kecuali ada tiga amalan, kata Rasulullah, yang pahalanya masih mengalir meskipun orangnya sudah mati. Min shadaqatin jariyah. Yang pertama, pahala sedekah jariyah. Infak, bangun masjid, bangun sekolah, bangun pesantren, itu akan terus mengalir. Au ilmin yuntafa'u bihi. Nah, ini dalilnya ya. Atau ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud di sini itu ilmu syar'i. Jadi ketika kita mengajarkan ilmu dan orang itu mengamalkan ilmu tersebut, kemudian sama orang tersebut diajarkan lagi,
diamalkan lagi, diajarkan lagi. Selama ilmu tersebut terus diamalkan dan terus diajarkan, maka meskipun kita sudah mati, sudah nggak ada di dunia lagi, kita masih dapat istilahnya tuh royalti ya, masih dapat persenan pahalanya. Dan persennya itu sempurna loh, 100%. Kalau kita investasi di dunia kan paling dapat 50% kan, 50-50, 40% dapat keuntungannya. Tapi mengajarkan ilmu keuntungannya 100%. Mana dalilnya? Hadis riwayat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dalam kitab beliau Sahih Muslim nomor 2674, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, salah ya, yang 2674 itu sama hadisnya, bukan yang itu, bukan 206 berapa tadi, 2674, bukan. Dulu salah hadisnya. Oke. Sebuah hadis yang membuktikan bahwasanya keuntungan mengajarkan ilmu itu 100%, yaitu hadis hadis riwayat Muslim 2674, benar, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, man da'a ila huda, barang siapa yang menyeru kepada huda, kepada hidayah, petunjuk, berdakwah agar orang-orang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Salah satunya adalah dengan mengajarkan ilmu. Kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal dengan pahala orang yang mengamalkan apa yang dia ajarkan. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Dan itu sama sekali tidak mengurangi pahala mereka. Enggak kurang, 100% dapatnya. Jadi kalau kita ngajarin ilmu nih, ngajarin orang baca Al-Fatihah, kemudian orang tersebut sholat menggunakan surat Al-Fatihah pasti kan, yang sudah kita ajarkan, dan dia sholatnya sempurna, dapat pahala 100%, berarti kita dapat pahala 100% juga. Enggak kurang, enggak kayak investasi di dunia. Mohon insyaallah kita lanjut ke keutamaan menuntut ilmu yang kelima. Yang kelima, seorang penuntut ilmu mulia di hadapan para malaikat. Bahkan para malaikat itu sampai meletakkan sayap mereka ketika di hadapan penuntut ilmu, maka malaikat tersebut akan meletakkan sayapnya. Istilahnya tuh hormat sama penuntut ilmu. Itu yang kelima. Yang keenam, seluruh makhluk ciptaan Allah, mulai dari langit, bumi, hingga ikan-ikan yang ada di lautan, beristighfar, memintakan ampun untuk seorang penuntut ilmu. Yang ke-7 kita jadikan satu karena dalilnya nanti bareng. Penuntut ilmu, kenapa kok tadi malaikat hormat, terus makhluk-makhluk Allah
beristighfar untuk penuntut ilmu. Kenapa? Karena keutamaan yang ketujuh, yaitu penuntut ilmu adalah para pewaris Nabi. Bukan keluarga Nabi, sudah jauh jaraknya dari Nabi, tapi kita bisa jadi pewaris Nabi. An Katsir bin Qais qol kuntu jalisan ma Abi Darda fi masjid Dimashq. Berarti Katsir bin Qais ini dia seorang tabi'in ya, karena dia bertemu dengan Abu Darda, seorang sahabat. Aku sedang duduk bersama Abu Darda, seorang sahabat, fi masjid Dimashq, di masjid Damaskus. Faja'ahu rajulun faqol. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dan laki-laki tersebut mengatakan, "Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inni ji'tuka min Madinati Rasul sallallahu alaihi wasallam li hadisin balaghoni annaka tuhadditsuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ji'tu li hajatin." Masya Allah ya, ini salah satu perjuangan penuntut ilmu zaman dulu. Laki-laki tersebut mengatakan, "Wahai Abu Darda, saya datang dari Madinah. Jauh-jauh dari Madinah datang ke Damaskus. Li hadisin, karena satu hadis." Insyaallah. Datang melakukan perjalanan jauh ya. Apalagi zaman dulu belum ada yang namanya pesawat, kereta api, mobil, belum ada itu semua. Paling enggak mereka jalan kaki atau naik kendaraan berupa unta atau keledai atau kuda. Jauh ya, dari Madinah ke Damaskus, pengen menemui sahabat Abu Darda, cuma pengen nyari satu hadis. Yang saya dengar katanya engkau meriwayatkan hadis tersebut dari Rasulullah. Wa ma ji'tu kali hajatin, dan saya tidak ada niat lain, enggak ada hajah lain kecuali pengen dapat satu hadis itu toh. Insyaallah, semangat para ulama zaman dulu. Kemudian sahabat Abu Darda mengatakan, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan siapkan baginya jalan menuju surga, atau jalan dari jalan-jalan menuju surga. Kemudian beliau melanjutkan, wa innal malaikah, dan sesungguhnya malaikat la tad'u ajnihataha ridon li talibil ilmi. Mereka akan meletakkan sayap-sayap mereka di hadapan penuntut ilmu karena ridho kepada para penuntut ilmu. Hormat. Wa innal alim, dan sesungguhnya seorang ahlul ilm, seorang alim, seorang penuntut ilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh, akan beristighfar untuknya semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Wal hitan fi jawfil ma, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan itu juga ikut beristighfar untuk penuntut ilmu. Masya Allah ya. Ya, kita sadar istighfar kita banyak kurangnya. Itu pun belum tentu keterima. Dan ini penuntut ilmu. Seluruh makhluk Allah beristighfar untuknya. Keutamaan yang sangat besar. Terus beliau melanjutkan, Rasulullah SAW melanjutkan, wa inna fadlal alim, dan sesungguhnya keutamaan seorang penuntut ilmu alal abid, jika dibandingkan dengan seorang abid, seorang yang sering ibadah, beda. Ada alim, ada abid. Alim itu adalah orang yang dia menuntut ilmu, yang dia paham ilmu syar'i, itu disebut dengan alim. Kalau abid itu dia orang yang senang ibadah, meskipun terkadang ibadah tanpa ilmu. Jadi yang sering disebut di Indonesia itu kadang kebalik ya.
Orang sering sholat ke masjid sudah disebut alim. Padahal belum tentu. Alim itu maknanya jauh lebih tinggi, jauh lebih agung. Yaitu orang yang dia beribadah tapi ibadahnya dibangun di atas ilmu. Maka kata Rasulullah SAW, jika dibandingkan antara orang yang sering ibadah, dibandingkan dengan orang yang berilmu, maka kedudukan orang yang berilmu itu seperti kedudukan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Kalau kita lihat ke langit pas malam purnama, itu bintang-bintang yang ada di sekitar purnama itu kelihatan apa enggak? Enggak. Dia kelihatan tapi cahaya redup, kalah dengan indahnya bulan. Kalah dengan cahayanya bulan. Kayak gitulah. Seorang abid, orang yang sering beribadah itu diibaratkan seperti bintang. Dia punya cahaya, tapi cahayanya kecil. Tapi seorang alim, orang yang punya ilmu, yang paham ilmu syar'i, dia seperti bulan. Punya cahaya dan cahaya jauh lebih besar, mengalahkan cahaya bintang-bintang tersebut meskipun banyak. Dan beliau melanjutkan, wa innal ulama warasatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama, para ahlul ilmu, para penuntut ilmu, warasatul anbiya. Mereka adalah para pewaris nabi. Kenapa? Wa innal anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan juga tidak pernah mewariskan dirham. Warasul ilm, tetapi mereka mewariskan ilmu. Makanya ketika Rasulullah meninggal, semua harta peninggalan beliau menjadi sedekah, jadi harta Baitul Mal. Tapi yang beliau tinggalkan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihazin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil dengan bagian yang melimpah. Sunan Abu Dawud hadis ke-3641 sampai 3642, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Yang ke-8, insyaallah yang ke-8, tidaklah Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan sesuatu kecuali diperintahkannya untuk minta tambahan ilmu. Rasulullah tuh nggak pernah diperintahkan untuk minta tambahan istri, nggak pernah diperintahkan untuk minta tambahan harta. Atau kalau kita sekarang minta tambahan mobil baru, minta tambahan motor baru, enggak. Tapi Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan ilmu. Dalam surat Thaha ayat 114, Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu, berilah aku tambahan ilmu, bukan minta harta. Makanya dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, walau kana sayun asrafa minal ilm, seandainya ada sesuatu yang lebih mulia dibandingkan ilmu, la amarallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayas'alahu al-mazid minhu. Seandainya ada sesuatu yang lebih mulia dibandingkan ilmu, maka tentu Allah akan memerintahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk meminta tambahan hal tersebut. Kama amaro ayastazidahu minal ilmi, sebagaimana Allah telah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Cuma ilmu yang disuruh minta tambahan, berarti memang cuma ilmu yang paling mulia. Mohon insyaallah ya, itu dia keutamaan menuntut ilmu. Ada 8 yang kita sebutkan. Ini juga
ringkasan kemarin dari daurah Syekh Shaleh Al-Munajjid, dan juga ada beberapa tambahan dari Kitabul Ilmi, kitabnya Syekh Shaleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sebenarnya seharusnya tadi ada tambahan hukum menuntut ilmu, tapi insya Allah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa diamalkan, dan yang terpenting semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa istiqomah menuntut ilmu, istiqomah di atas jalan sunnah Rasulullah SAW. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.